Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 20 Kelompok 4A akan membahas tentang ASN beraneka. Kelompok kami ada 3 orang. Saya, Mia Okta Anggraini, ahli media kebidanan dari instansi Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Semelako. Dan ada Kakak Mary Tania, ahli media kebidanan dari instansi Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Perawatan Tes. Dan ada juga Kakak Arif Setiawan, ahli media keperawatan instansi Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Talanglea. Itulah profil singkat kami. Langsung saja ya, kita bahas tentang ASN beraneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. A. Akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil atau PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Indikator yang ada dalam akuntabilitas adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. 2. Nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun di daerah. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang aneka. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat Kak Arif Setiawan tentang aneka? Oke, terima kasih pada Mia. Tadi sudah menjelaskan masalah nilai-nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama yaitu etika publik. Etika publik ini memiliki indikator nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas. Yang pertama yaitu kita harus memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian kita. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian, kita harus menghargai komunikasi dan konsultasi dalam bekerja sama. Kita harus mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesehatan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Itu merupakan indikator dari nilai dasar dari poin yang ketiga yaitu etika publik. Nah, dari beberapa indikator itu bisa kita ambil contoh untuk penerapan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengikuti apel pagi dan siang setiap hari. Itu merupakan konsep setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar. Karena di sana kita dituntut untuk disiplin dan berbaur. Kemudian di sana kita diminta untuk
menjadi seorang pemimpin, memiliki fungsi dan tugas di sana, menjadi pemimpin apel dan sebagainya. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita yang menjalani ASN ya, untuk membuat SOP pelayanan. Nah, di sini harus kita terapkan standar operasional prosedur. Apalagi kita selaku pelayan masyarakat yang tindak tanduknya selalu berhubungan dengan masyarakat, nanti akan dinilai oleh masyarakat. SOP ini menjunjung profesionalitas kita dalam bekerja, karena kita memiliki langkah-langkah atau step-step untuk melakukan satu tindakan. Masih banyak contoh lain yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita melaksanakan tugas sebagai ASN. Nah, di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan masalah etika publik. Etika publik ini sangat luas cakupannya. Kalau mau dijelaskan detail dari A sampai B, A sampai Z, A sampai Z, Z balik lagi ke A, itu sangat tidak cukup waktu ya. Oke, selanjutnya yaitu masalah komitmen mutu. Komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu? Nah, komitmen mutu ini pasti berdasarkan tentang masalah efektivitas, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu itu sendiri. Nah, contoh-contoh yang harus kita terapkan masalah komitmen mutu dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN. Yang pertama, yaitu kita harus melakukan pelayanan dengan baik dan sepenuh hati, sesuai dengan prosedur, dan empati terhadap kondisi pasien, menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline. Di sini kita harus memberikan pelayanan kepada pasien dengan sepenuh hati, tidak membeda-bedakan. Kemudian, jika kita dibebankan tugas, maka harus dikerjakan sebelum tenggat waktu. Tugas itu harus dikumpulkan. Masalah efisiensi ini kita harus fokus pada pekerjaan yang dikerjakan tepat waktu dan tepat tempatnya juga dalam kita memulai pekerjaan. Misalkan kita harus melakukan suatu kegiatan penyuluhan di suatu tempat. Jam berapa kita harus mulai? Sebelum itu kita harus sudah datang, karena takutnya audiens atau para pendengar kita nantinya udah pulang karena kelamaan menunggu. Jadi di sini kita harus efisien dalam mengelola waktu untuk kita datang, waktu untuk kita mulai, waktu untuk kita berinteraksi, kemudian waktu untuk kita memanage dalam memberikan materi. Semuanya harus diatur sehingga ada efisiensi di dalamnya. Untuk nilai selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif, kita harus memberikan ide baru dalam lingkungan kerja kita sehingga sistem yang ada selama ini menjadi lebih baik. Terutama yang harus kita berikan inovasi itu langsung berhubungan dengan masyarakat, karena kita akan dinilai langsung oleh mereka akan merasa ada kepuasan dan ketidakpuasan yang mereka terima terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu kita harus selalu berinovatif untuk melakukan pelayanan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu berorientasi mutu. Berorientasi mutu memberikan arahan kepada rekan kerja dengan cara yang baik sehingga tercipta suasana lingkungan kerja. Di sini kita tidak berusaha mengatur ya, dalam istilah kita, atau membawahi rekan kerja kita. Di sini kita masih tetap bekerja bersama-sama, memiliki tugas fungsi masing-masing, tetapi jika kita memiliki sesuatu ilmu yang lebih atau pengetahuan yang lebih, maka kita bisa sedikit mengarahkan teman kita untuk melakukan tindakan atau pekerjaan yang lebih baik.
Oke, komitmen mutu udah dibahas. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, saya lempar ke moderator yaitu Mia. Apakah akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya? Oke, thank you Kak Arif atas penjelasan ASN beraneka. Selanjutnya, bagaimana pendapat Kakak Mary tentang ASN beraneka? Baiklah, terima kasih kepada Mia. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Mungkin sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Dan di aneka ini poin terakhir yaitu tentang anti korupsi. Anti korupsi tersebut yaitu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dapat juga dikatakan sikap yang menentang segala bentuk praktek korupsi dan penyelewengan. Di sini anti korupsi mempunyai 9 nilai yang dapat diidentifikasi. Mungkin salah satunya yaitu tentang kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya, seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya disertai tindakan yang seharusnya. Dapat dicontohkan misal tidak berbuat curang atau melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan kepentingan pribadi. Kemudian pada poin kedua ada kepedulian. Kepedulian adalah memperlakukan seseorang dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, maupun tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Kemudian dapat dalam kegiatan masyarakat. Mungkin dapat dicontohkan sebagai memiliki rasa kepedulian kepada orang lain sehingga ada perasaan enggan untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Pada selanjutnya ada kemandirian. Mandiri adalah kesiapan dan kemampuan suatu individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Sebagai contohnya yaitu melakukan pekerjaan dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Mungkin itu dari beberapa poin dari anti korupsi. Dapat juga kita contohkan, misal kita dapat melakukan apel pagi sore di setiap instansi dan tidak menerima gratifikasi ya. Mungkin dari kelima nilai-nilai yang telah rekan-rekan saya jelaskan tadi, bahwa ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mungkin dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai ASN sangatlah penting dapat menerapkan itu semua di kehidupan sehari-hari, karena agar dapat menjadi seseorang yang mempunyai sifat bertanggung jawab, anti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya. Mungkin penjelasan saya udah cukup. Saya kembalikan ke Kak Mia. Terima kasih Kakak Mary atas penjelasannya ya. Nah, itulah penjelasan tentang ASN beraneka dari narasumber kita. Itulah penjelasan tentang ASN beraneka dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.